Jawa Timur menjadi salah satu wilayah pertarungan perebutan suara bagi pasangan Capres-Cawapres pemilu 2024. Dikenal sebagai lumbung suara Nahdlatul Ulama, tiap-tiap paslon pun bergerilya untuk mendulang suara. Dan mengapa kemudian wilayah Jawa Timur penting dalam kontestasi Pilpres? Apa saja faktor yang telah mendongkrak elektabilitas paslon di wilayah Jawa Timur? Kita akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Mas Hanta, selamat sore. Selamat sore, Elvira. Baik, baru saja merilis hasil survei, angka untuk paslon 2 cukup tinggi, 60,1% untuk di wilayah Jawa Timur. Pertanyaannya, apa yang kemudian ataupun faktor apa saja yang menyebabkan adanya, tadi Mas Hanta di informasi sebelumnya menyebutkan ada eksodus suara ya, perpindahan suara. Ya, Elvira, pertama saya ingin mengawalinya dengan Jawa Timur mengapa penting. Satu, Jawa Timur adalah lumbung politik elektoral di Indonesia. Sedikit selisih dengan Jawa Barat, dia adalah provinsi terbesar yang menyumbang perolehan suara nasional, lebih dari 16% secara kantong suaranya. Ini berarti memberikan dampak secara nasional. Yang kedua, Jawa Timur kerap menjadikan sebagai barometer pemenang Pilpres. 2 kali atau 4 kali Pilpres, Pak SBY dan Pak Jokowi itu menang Pilpres selalu memenangkan Jawa Timur. Ini juga menjadi mengapa Jawa Timur menjadi penting. Dan yang ketiga, Jawa Timur juga penting bahwa menarik Jawa Timur ini kekuatan politiknya tersebar ke berbagai macam kekuatan aktor-aktor dan kelompok strategis politik. Di sana misalnya kita bicara ada kekuatan NU, ada kekuatan Pak Jokowi sendiri, kemudian sebagai pemenang Pilpres 2 periode di Jawa Timur cukup tebal, kemudian juga ada tokoh-tokoh politik seperti Bu Kofifa, Pak Dekarwo, Gus Ipul, kemudian ada Pak Mahfud sendiri, ada Gus Muhaimin, Mbak Yeni, dan sebagainya, sehingga Jawa Timur menjadi penting untuk diukur dan biasanya dia memberikan dampak secara nasional. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Elvira tadi. Per hari ini data kami terakhir Poltreking Indonesia melakukan survei, memang kalau kita di 38 kabupaten kota itu kami dengan 8.000 responden dengan jumlah responden sampelnya sangat besar sekali, relatif besar. Nah, temuannya memang cukup menarik ya. Ada elektabilitas paslon 2, 02 itu paling tinggi, menyentuh angka 60,1%. Kemudian paslon 03 itu yang kedua di 17,2% dan baru 01 di 14,9%. Nah, kalau kita perhatikan elektabilitas ini trennya ini paling penting. Dari survei kami melakukan survei paling tidak kalau nasional mungkin cukup sering ya setiap bulan, tapi di Jawa Timur 3 bulan terakhir kami melakukan survei sebelumnya itu ada tren di mana kenaikan pada 02 cukup tinggi, kenaikannya sampai 20%. Di saat yang sama ada tren turun di angka yang relatif sama yaitu 21% pada Ganjar Mahfud MD. Jadi ada semacam eksodus atau bedol desa tadi istilah prolog di CNN, ada migrasi politik besar-besaran dari pemilih Pak Ganjar kepada pemilih bergeser ke Prabowo. Nah, satu lagi yang 01 trennya itu stagnan. Dari survei yang sebelumnya itu hanya kenaikan di dalam 1-2%, artinya di dalam rentang margin of error. Nah, karena itu saya ingin menjawab pertanyaan Elvira ini sedikit lagi. Apa faktor penyebabnya? Faktor paling utama, paling determinan ada 3 kata, yaitu Jokowi, migrasi, dan fusi. Apa faktor Jokowi? Sebelumnya kita tahu Mas Ganjar, kami juga mempublish hasil survei, selalu memenangkan elektabilitas di Jawa Timur. Tapi ketika Pak Prabowo mengambil cawapresnya adalah Gibran, Jokowi Junior, putranya Pak Jokowi, maka bergeser. Pergeserannya itu terus di saat yang sama ada penurunan yang sangat signifikan pada pada Ganjar. Artinya faktor Jokowi cukup kuat dan tingkat kepuasan pada Pak Jokowi, approval ratingnya di Jawa Timur memang tinggi, terakhir di atas 80%, bahkan 85%. Jadi faktor Jokowi inilah yang menggeser, dia membawa pendukungnya itu digeser oleh tanda petik oleh Jokowi dari Ganjar berpindah ke Prabowo. Itu satu. Yang kedua, tadi ada faktor migrasi turunannya. Migrasi itu terikut pada pemilih-pemilih NU yang terasosiasi di Jawa Timur juga 80%. Nah, faktor migrasi ini juga menjadi faktor. Dan satu lagi adalah tentu banyak ya migrasi partai, migrasi pemilih basis NU dan lain sebagainya. Satu lagi fusi, tanda petik fusi, bukan gabungan partai. Fusi ini maksudnya adalah gabungan 2 kekuatan 2019 yang lalu, kekuatan pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo.
Dan Jawa Timur kita tahu dulu itu juga Pak Jokowi menang, tapi Prabowo tidak jelek amat, kekuatannya di sana juga tinggi. Nah, basis Pak Prabowo seperti di wilayah subkultur Tapal Kuda itu masih relatif kuat. Sementara Prabowo kan cukup lemah di Mataraman, basisnya PDI Perjuangan, sebagian Pantura atau Arek. Nah, ini sekarang semuanya sudah di 02 yang cukup kuat di subkultur itu, kecuali Madura bersaing dengan Anies Baswedan. Baik. Jadi faktor kursi, gabungan kekuatan Prabowo dan Jokowi menjadi faktor yang ketiga. Baik. Elvira. Jadi jika sebelumnya disebut-sebut endorsement Pak Jokowi ini penting untuk mendulang suara, terbukti ya setidaknya sementara untuk wilayah Jawa Timur ini ya Mas Hanta ya, karena Jokowi effects ini masih terus dirasakan. Nah, konteksnya kan kita tahu ini lumbung suara NU. Dan NU tidak bisa lepas dari PKB, Ketua Umum PKB Caimin. Nah, partainya sendiri ini cukup unggul ya ternyata ya, hasil survei sementara 18 partai politik. Tapi kemudian tidak berkorelasi langsung dengan capres-cawapresnya, Mas Hanta. Ya, inilah Jawa Timur yang paling menarik. Pertanyaannya pas ini, bagus sekali. Temuan di survei kami, dari semua provinsi, Jawa Timur adalah fenomena split ticket votingnya paling tinggi. Di mana tidak liniernya antara memilih partai dengan memilih capres. Itu terjadi sangat kuat pada pendukung partai 01, pendukung Anies dan Muhaimin. Misalnya PKB, di survei kami itu paling tinggi, ini ada di layar CNN, tertinggi kemungkinan diprediksi di pemenang di Jawa Timur karena memang partainya Nahdien, kaum Nahdien, NU. Tapi di saat yang sama kalau kita cross tabulasi lebih dalam Elvira, ternyata pemilih PKB itu terbelah persis di angka data kami itu PKB ke 01 44,9%, tetapi ke 02 ke Prabowo Gibran juga 42%. Artinya imbang, terbelah pemilih PKB. Ini yang menyebabkan mengapa perolehan PKB elektabilitasnya tinggi, sementara di Anies Muhaimin tidak tinggi. Artinya PKB memang seksi sebagai strategis, sebagai sebuah kekuatan politik, kendaraan politik, tapi tidak tidak sekuat Pak Muhaimin. Gus Muhaimin tidak kuat menggerek, membawa basis PKB kepada pasangan Amin. Dan itu beda cerita kalau kita lihat Demokrat, kita bandingkan SBY dan Demokrat, PDIP dengan Ibu Mega. Nah, Surya Paloh dengan Nasdem, itu imbang bobotnya. Bahkan untuk kasus Demokrat, bobot politik Pak SBY lebih besar daripada Partai Demokrat. Kalau kita perhatikan pemilu 2009 yang lalu, kemudian mereka naik 3 kali lipat, 300%. Nah, beda dengan di sini, dan ini sudah bisa diprediksi, Gus Muhaimin figurnya tidak terlalu kuat. Memang PKB mengakar. Itulah yang menyebabkan PKB mengalami pemilih PKB tidak solid split ticket voting. Tidak hanya PKB, kalau kita bedah di data kami ini yang dipublish kemarin, Elvira, pemilih Nasdem itu bahkan mayoritas ke Prabowo Gibran, 64,5%, tidak sampai 20% ke Anies Muhaimin. Begitu juga pemilih PKS juga terbelah. Sementara partai-partai pendukung Prabowo Gibran itu relatif paling solid. Mulai di Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN itu dukungannya sudah di atas 80%. Nah, PD Perjuangan lumayan ke Ganjar itu sekitar 65%. Tapi ada juga pemilih PDIP 28% pergi ke 02. Nah, poin yang ingin saya katakan, di Jawa Timur yang menarik juga soal preferensi partai ternyata beda dengan preferensi kepada pilihan capresnya. Jadi warga Nahdien yang tadi 80%, preferensi partainya lebih banyak memang ke PKB, tapi capresnya lebih kuat ke Prabowo Gibran. Dan jangan lupa kita tahu tidak hanya faktor sekedar tadi yang kita punya faktor Ibu Kofifa yang punya mesin politik NU, ketua muslimat yang cukup beberapa periode bisa membawa basis massa, beliau sebagai gubernur yang populer dan seterusnya. Itu ada faktor. Ditambah lagi Pak Jokowi itu memiliki kedekatan yang cukup lengket ya dengan NU di Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019 yang lalu. Jadi ada faktor Jokowi lagi. Jokowi efek juga bekerja dalam konteks kedekatannya dengan NU. Ditambah lagi ada faktor Bu Kofifa, Gus Ipul, tanda petik yang juga memberikan dukungan politik. Itu mungkin fenomena terkait mengapa suara PKB tidak harusnya ke Amin. Ditambah satu lagi, mungkin saya tambah poin yang ketiga, menunjukkan bahwa habitat politik untuk bergabungnya Anies yang bersama PKS yang dalam tradisi spektrum politik elektoralnya adalah spektrum politiknya lebih pada spektrum kanan, Islamis, modernis di perkotaan, itu dianggap misalnya basis PKS agak sulit bertemu dengan PKB. Nah, ini juga menunjukkan di Jawa Timur paling tidak mengklarifikasi itu bekerjanya
mesin partai pendukung utama seperti PKB tidak bisa berjalan dengan efektif karena preferensi pemilih yang pemilih otonomnya dia memilih PKB di saat yang sama pilpresnya ternyata tidak linier. Baik, jadi sementara mesin partai ini juga dipertanyakan gitu ya di lapangan seperti apa. Nah, sekarang kita berbicara mengenai kemantapan pemilih karena ini ada eksodus suara. Kita berbicara mengenai swing voters, undecided voters untuk Jawa Timur. Posisinya seperti apa, Mas Hanta? Nah, kekhasan Jawa Timur lagi. Saya kira ini pertanyaannya pas lagi. Bedanya dengan provinsi lain, di Jawa Timur juga pemilih-pemilih yang masih swing voters, yang masih mungkin berubah itu juga tinggi. Tetapi ini tergantung pada kandidat juga. Kalau ternyata tidak ada treatment politik yang tepat, maka mereka akan semakin yakin dengan pilihan politiknya. Memang angkanya, kalau kita perhatikan, strong pemilih yang sudah mantap tidak berubah pilihan, dia proporsional, Elvira, berbaginya. Terdistribusi secara proporsional. Lebih banyak ke Prabowo Gibran, lalu kepada kandidat dua yang lainnya. Begitu juga yang swing, masih tinggi juga di Prabowo Gibran. Begitu juga di kandidat yang lainnya, turunannya. Jadi dia berbagi secara proporsional. Karena itu, maka di sisa 8 atau 7 hari ini, maka tergantung pada kandidat, apakah bisa, 3 poin ya, menyasar atau membidik yang tadi ditanyakan, di mana undecided dan swing voters tadi posisinya. Nah, mereka harus dibidik dengan treatment apa? Maksudnya waktunya sudah semakin pendek. Nah, sepanjang tidak ada misalnya isu yang meledak, tidak ada tanda petik gimmick politik yang juga luar biasa pengaruhnya, kemudian ada isu politik yang luar biasa juga, maka kemungkinan akan landai-landai saja posisi elektoralnya. Yang kedua, mereka harus bekerja memantapkan dalam arti meyakinkan pemilih. Dan kalau pemilih yang belum yakin, mereka harus yakinkan, dimantapkan lalu dijaga. Dan ketiga, terakhir, termasuk di hari tenang, kemampuan masing-masing kubu atau kutub politik ini mobilisasi massa ke TPS. Karena ini penting, kalau kemudian dia punya basis yang kuat, tapi tingkat partisipasi di basisnya rendah, itu akan mempengaruhi perolehan suaranya. Jadi harus ada kemampuan itu, menyasar atau membidik basis yang belum memiliki pilihan atau masih mungkin berubah pilihan. Yang kedua, dia harus bekerja memantapkan, kalau sudah mantap dia harus menjaganya, dan terakhir harus mobilisasi mengajak ke TPS, itu sangat penting. Nah, itu saya kira yang bisa dilakukan. Tapi sepanjang misalnya tidak ada sesuatu yang luar biasa, berdasarkan data ini, saya kira saya berani memprediksi di Jawa Timur itu pemenangnya adalah pasangan Prabowo Gibran. Cuma angkanya bisa jadi berubah. Artinya tidak terlalu signifikan ya. Ya, selain dari faktor margin of error, tapi ada faktor bekerjanya mesin-mesin politik di 1 pekan terakhir di masa hari tenang. Mungkin bisa naik lagi 01, prediksi saya misalnya Anies Mohaimin bisa mendekati angka 20 atau bahkan lebih 20% sampai 30%. Begitu juga yang di Mas Ganjar. Karena trennya kalau diperhatikan Mas Ganjar yang turun. Nah, Mas Ganjar agak sulit memang naik. Sementara Pak Prabowo trennya naik. Jadi Pak Prabowo ini dia menjaga stabilitas saja. Sementara Mas Anies ini relatif punya potensi untuk dinaikkan elektabilitasnya. Kalau bisa masuk pada kantong-kantong NU yang belum optimal dikerjakan oleh Gus Mohaimin misalnya. Oke, baik. Tinggal hitungan hari saja sudah masuk masa injury time, bisa dikatakan seperti itu. Kita lihat seperti... Betul sekali. Dan, ya Mas Hanta? Ya, dan Jawa Timur ini, Vira, juga berpengaruh pada misalnya isu terkait apakah pilpres kita akan berlangsung 1 atau 2 putaran. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena ada 3 provinsi gemuk sekali yang sangat menentukan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Itu kalau digabungkan 47% pemilih berada di 3 provinsi di Indonesia ini, Elvira. Nah, karena itu kalau misalnya ada kemenangan Jawa Timur yang tebal, diikuti kemenangan di Jawa Barat yang tebal, itu mungkin bisa mendorong menjadi 1 putaran. Tapi kalau kemudian misalnya tidak ada kemenangan 2 atau 3 provinsi yang tebal, maka potensi 2 putaran relatif lebih besar ya, gitu. Oke, baik. Berebut suara di Pulau Jawa ya untuk 1 atau 2 putaran. Terima kasih Mas Hanta sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore.